Pembatasan layanan pasien BPJS Kesehatan Studi Kasus, RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Mengapa pasien BPJS sering mengalami pembatasan layanan berdasarkan skripsi Ayu tahun 2024 di RSUD Dr. Iskak Tulungagung? Berdasarkan skripsi Ayu tahun 2024 studi kasus RSUD Dr. Iskak Tulungagung, ada dua masalah utama. Pertama, terjadi kesenjangan informasi antara rumah sakit dan peserta BPJS, yaitu rumah sakit punya data kamar dan biaya, tetapi pasien tidak bisa mengaksesnya langsung. Kedua, pengawasan dari pemerintah dan BPJS masih lemah. Akibatnya rumah sakit gampang menggunakan alasan administratif seperti kamar penuh, kuota kosong, dan biaya tidak ditanggung untuk membatasi layanan pasien BPJS. Temuan lapangan. 3 bukti diskriminasi yang terjadi di lapangan penelitian. RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pertama, pasien BPJS harus mengantri lebih lama dibandingkan pasien umum. Kedua, waktu konsultasi lebih singkat dan sikap petugas kurang ramah. Ketiga, pasien tidak punya cara untuk memverifikasi sendiri apakah kamar memang benar-benar penuh atau hanya alasan saja. Kesimpulannya, selama data tidak terbuka, diskriminasi akan terus terjadi. Solusi ide baru. Solusi yang ditawarkan adalah kebijakan wajib transparansi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan wajib membuat aturan. Aturan ini memerintahkan semua rumah sakit mitra BPJS untuk menyediakan media informasi yang terbuka untuk semua peserta BPJS. Tujuan, pertama, jika rumah sakit mengatakan kamar penuh maka pasien bisa mengeceknya langsung. Kedua, jika rumah sakit mengatakan kuota kosong maka ada data real-time yang bisa dicek dan dilihat langsung. Ketiga, jika rumah sakit mengatakan biaya tidak ditanggung maka ada rincian tarif INA CBGS yang jelas. Isi media informasi, apa yang wajib ditampilkan, ditempatkan di mana, dan bentuknya seperti apa. Media informasi wajib menampilkan dua data utama. Pertama, ketersediaan kamar rawat inap secara real-time untuk setiap kelas JKN KIS. Data ini terhubung langsung dengan sistem SIMRS rumah sakit dan otomatis berubah setiap ada pasien masuk atau pulang, dan di layar harus ada tulisan jam update agar datanya valid. Kedua, rincian paket biaya pengobatan sesuai tarif INA CBGS. Hal ini bertujuan supaya peserta BPJS tahu hak pelayanan apa saja yang dijamin dan jika ada biaya tambahan rumah sakit wajib menuliskan alasannya. Media ini harus dipasang di 3 tempat, di lobi, IGD, dan di depan ruang nurse station rawat inap. Bentuk media, layar TV, LED, jika tidak ada bisa pakai papan akrilik tulis tangan, dan aplikasi mobile JKN. Dasar teori. Teori yang digunakan adalah New Public Service. Solusi yang saya berikan sebelumnya sesuai dengan teori New Public Service dari Denhart tahun 2003. Teori ini punya 3 prinsip. Pertama, melayani warga negara bukan memperlakukan seperti pelanggan. Pasien BPJS punya hak atas kesehatan. Hak ini dijamin UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 3. Karena ini hak dasar maka rumah sakit harus melayani mereka sebagai warga negara. Rumah sakit sebaiknya tidak memperlakukan mereka seperti pelanggan biasa yang bisa dibatasi jika tidak untung. Kedua, tanggung jawab ke masyarakat bukan cuma ke atasan. Rumah sakit enggak cuma lapor ke Kementerian Kesehatan saja. Kalau data kamar dan biaya dipasang di layar, berarti rumah sakit juga harus bertanggung jawab langsung ke masyarakat, pasien. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengutamakan manusia bukan hanya ngejar produktivitas. Rumah sakit sering membatasi pasien BPJS untuk menghemat biaya dan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun, hal itu melanggar hak dasar manusia. Dengan transparansi, rumah sakit diwajibkan untuk mengutamakan pasien dulu baru mengejar produktivitas. Apa dampak positif dari solusi yang ditawarkan tersebut? Bagi peserta BPJS Kesehatan,
kebijakan ini memberikan 3 keuntungan utama. Pertama, peserta tidak mudah tertipu karena dapat memeriksa secara langsung ketersediaan kamar rawat inap melalui sistem, sehingga tidak bergantung pada informasi sepihak. Kedua, peserta tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk bertanya berulang kali kepada petugas, karena seluruh informasi telah tersedia dengan jelas pada layar. Ketiga, peserta menjadi lebih memahami hak-hak pelayanan yang dijamin BPJS berdasarkan rincian biaya INA-CBGES. Bagi rumah sakit, kebijakan ini memberikan 3 keuntungan utama. Pertama, tingkat kepercayaan masyarakat dapat meningkat. Rumah sakit yang menerapkan keterbukaan data akan dinilai lebih jujur dan transparan. Hal tersebut berdampak positif terhadap citra rumah sakit di mata publik. Kedua, disiplin kerja petugas mengalami peningkatan. Dengan adanya data kamar dan biaya yang dapat diakses oleh publik, petugas dituntut untuk selalu memperbarui informasi secara tepat waktu. Akibatnya, sistem kerja menjadi lebih tertib dan akuntabel. Ketiga, potensi konflik dengan pasien dapat berkurang. Ketika informasi disajikan secara jelas melalui media informasi, pasien tidak perlu lagi melakukan protes atau perdebatan di loket pendaftaran. Seluruh pihak menggunakan data yang sama sehingga tercipta suasana yang lebih kondusif.